Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita mengenai materi dan perubahannya. Nah, ini adalah salah satu ilmuwan. Beliau bernama Pak John Jacob Berzelius. Beliau lahir pada tanggal 20 Agustus 1779 di dekat Linköping, Swedia. Nah, beliau ini merupakan seorang ilmuwan yang mengusulkan penamaan untuk setiap unsur kimia ya. Jadi di sini untuk setiap unsur kimia itu penulisan lambangnya. Jadi kita berikan lambang berupa huruf awal dari nama unsur tersebut dalam bahasa Latin. Nah, selain itu beliau juga menunjukkan bahwa atom-atom terikat dalam molekul karena adanya tegangan listrik. Nah, untuk Pak John Jacob Berzelius ini juga disebut sebagai Bapak Analis Gravimetrik dan Bapak Organisator Ilmu Kimia. Jadi beliau yang mengemukakan konsep mengenai gravimetrik, yaitu analisis kimia berdasarkan metode gravimetri. Nah, ini Pak Berzelius ini juga menemukan beberapa unsur kimia, misalnya ada silikon, selenium, thorium, dan cerium. Nah, jadi materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi semua yang ada di ini ya, yang ada di alam sekitar ini itu adalah materi. Nah, wujudnya misalnya kalau misal kita berada di dalam kelas, dari kursi, kemudian udara di sekitar kita sendiri, itu juga merupakan materi. Nah, kemudian ada istilah, biasanya kita mendengar istilah massa dan berat. Nah, untuk perbedaannya seperti apa? Untuk massa ini jumlah materi dalam suatu objek yang tidak bergantung pada objek berada. Misalnya kita di bumi misalnya memiliki massa 50 kg, maka di bulan pun juga sama, massa kita juga 50 kg. Nah, jadi dia tidak terpengaruh dengan adanya gaya gravitasi. Misalnya mau di planet manapun, massa orang atau massa astronot itu sama. Misalnya berapa kilo gitu. Kemudian untuk berat, ini adalah ukuran gaya yang bekerja pada objek dengan massanya diketahui yang ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Jadi untuk berat benda itu dia tidak konstan tergantung tempat objek diletakkan. Jadi dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi. Jadi kalau misalnya untuk gaya gravitasi bumi dengan bulan itu kan lebih kecil di bulan ya, maka berat seseorang itu lebih ringan ketika misalnya dia berada di bulan seperti itu. Nah, kemudian untuk sifat materi, jadi materi itu sifatnya ada dua. Yang pertama, sifat ekstensif, kemudian sifat intensif. Untuk sifat ekstensif ini tergantung pada ukuran sampel yang diperiksa. Misalnya adalah massa. Nah, misalnya kita punya pasir, kita masukkan ke dalam gelas, kemudian dengan pasir yang kita masukkan ke dalam karung, misalnya karung besar. Nah, itu masanya pasti akan berbeda, lebih besar ketika pasir itu kita masukkan ke dalam karung. Jadi pasirnya itu kita masukkan ke dalam gelas sampai penuh, dan juga yang satunya kita masukkan pasir ke dalam karung sampai karungnya penuh. Nah, itu masanya pasti akan berbeda sekali. Nah, ini selain massa itu ada volume. Jadi jika ukuran sampelnya naik, maka massa dan volume sampel juga naik. Jadi kalau misalnya kita memasukkan air ke dalam panci, kemudian air ke dalam tempat penampungan air misalnya, pasti volumenya akan berbeda. Lebih besar ketika kita masukkan ke dalam wadah sampel yang besar. Nah, untuk sifat intensif sendiri ini tidak tergantung pada ukuran sampel. Nah, misalnya kita punya air, mau 1 gelas, 1 ember, kemudian 1 trim besar, itu memiliki titik didih yang sama, yaitu 100 derajat Celcius. Kemudian warna.
Nah, ini misalnya kita punya urea ya, urea mau 1 kilo, mau 1 gram, warna dari urea sama yaitu pink kemerahan. Titik leles juga seperti itu. Nah, jadi mau masanya berapapun atau banyaknya berbeda pun titik leleh dari senyawa itu sama. Kemudian yang kedua, selain kita tadi ya, kita bagi sifat materi itu ada sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat materi itu juga bisa kita bagi menjadi sifat fisika dan sifat kimia. Nah, untuk sifat kimia sendiri, ini ciri khas suatu zat yang dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi tersebut. Nah, untuk sifat fisika sendiri, sebagai contoh ada wujud zat, warna, kelarutan, daya hantar, listrik, kemagnetan, dan titik beku. Jadi bisa kita amati, kalau sifat fisika itu bisa kita amati menggunakan panca indera kita. Kemudian untuk sifat kimia, ini merupakan kecenderungan atau sifat zat yang berhubungan dengan kecenderungan untuk mengalami perubahan kimia tertentu. Nah, atau ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Nah, sebagai contoh adalah kereaktifan. Kita bisa lihat di sini, misalnya adalah besi, kemudian dengan logam golongan 1A, misalnya ada natrium. Nah, kita bandingkan antara besi dengan natrium. Keduanya ini dapat bereaksi dengan oksigen yang ada di udara, namun tingkat kereaktifannya berbeda. Fe itu ketika dia bereaksi dengan oksigen di udara, maka Fe-nya ini akan mengalami reaksi oksidasi, kemudian terbentuk karat. Tetapi proses pembentukan karat itu kan memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, berbeda halnya dengan logam natrium, ketika ini dibiarkan di udara terbuka, itu akan langsung bereaksi dengan oksigen. Nah, reaksinya ini sangat eksplosif sekali sampai bisa menimbulkan ledakan. Jadi bisa kita lihat di sini keduanya ini sama-sama unsur logam, tetapi kereaktifannya dengan oksigen itu relatif berbeda. Kemudian ada aluminium juga. Nah, aluminium kita lihat panci-panci di rumah yang terbuat dari aluminium, kita biarkan di udara terbuka juga reaksi dengan oksigennya juga sangat lambat ya. Jarang sekali kita jumpai ada aluminium yang ini ya berkarat. Nah, ini ada beberapa gambar, kita bisa mengidentifikasi ini masuknya nanti ke sifat fisika atau sifat kimia. Nah, yang pertama adalah ini yaitu gambar air mendidih, berarti masuk ke sifat fisika. Kemudian ini masuknya ke sifat fisika ya, yaitu perubahan wujud. Nah, kemudian yang ini pembakaran arang. Tadi untuk sifat kimia, karena dia menimbulkan zat yang baru. Zat lama tidak dapat kembali ke bentuk, zat baru tidak dapat kembali ke bentuk semula. Berarti ini masuknya adalah sifat kimia. Kemudian gambar yang ketiga, es mencair, ini juga masuk ke sifat fisika. Karena di sini terjadi perubahan wujud ya, yaitu dari padat ke cair. Nah, nanti kalau dibekukan lagi akan menjadi es kembali. Nah, selanjutnya ini besi berkarat, pasti tadi sifat kimia ya. Selanjutnya adalah nasi menjadi berjamur. Ini juga termasuk sifat kimia, karena nasi yang sudah berjamur tidak dapat kembali lagi ke bentuk semulanya, tidak dapat menjadi nasi yang baik lagi. Kemudian ini ada naftalen atau kapur barus, ini masuknya ke sifat fisika. Di sini terjadi perubahan wujud padat menjadi gas atau mengalami proses menyublim. Nah, materi itu dapat mengalami perubahan, ada perubahan fisika dan perubahan kimia.
Nah, untuk perubahan fisika ini adalah perubahan zat pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Nah, cirinya bisa kita lihat di sini. Pada perubahan fisika, di sini yang pertama pasti tidak terbentuk zat baru. Zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Jadi zat baru itu bisa kembali ke bentuk semula dan hanya diikuti oleh perubahan sifat fisika saja. Misalnya yang tampak perubahan bentuk, perubahan wujud, perubahan ukuran, perubahan warna. Nah, sebagai contoh, misalnya tadi ya, es mencair. Es mencair itu termasuk perubahan fisika. Jadi di situ hanya terjadi perubahan wujud saja, yaitu dari padat menjadi cair. Kemudian tadi naftalen menguap ya, naftalen menyublim, naftalena menyublim. Jadi mengalami proses perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, selanjutnya untuk perubahan kimia, di sini perubahan pada zat yang menghasilkan zat jenis baru. Nah, cirinya pada perubahan kimia yang pertama terbentuk zat jenis baru, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula, dan diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Nah, selama terjadi perubahan kimia, itu massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu sama. Jadi pada perubahan kimia itu berlaku hukum kekekalan massa yang diungkapkan oleh Lavoisier. Nah, jadi untuk perubahan kimia ini, misalnya kita melakukan reaksi pada ruang tertutup. Jadi untuk hukum kekekalan massa itu berlaku pada kondisi ruang tertutup. Nah, jadi kalau ini ya, ada reaksi misalnya pembakaran kayu. Jadi kayu kita bakar berarti kan membutuhkan oksigen ya pada proses pembakarannya. Pasti nanti akan menghasilkan CO2, kemudian H2O, kemudian juga kalor. Panas reaksi ya. Nah, ini jumlah massanya sama, jadi massa kayu ditambah massa oksigen yang digunakan untuk pembakaran pasti jumlahnya sama dengan CO2, H2O, kalor yang dihasilkan, serta ini massa dari arang misalnya, atau abu. Nah, abu ketika proses pembakarannya sempurna, sedangkan arang kalau proses pembakarannya tidak sempurna. Jadi kita bisa menghitung massanya dari CO2, H2O, kemudian untuk arang dan abu serta kalornya ini pasti massanya sama. Kemudian materi sendiri bisa kita bagi menjadi dua, ada campuran dan zat tunggal atau zat murni. Campuran sendiri ada campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk campuran homogen kita sebut sebagai larutan. Nah, misalnya adalah larutan gula. Jadi larutan gula itu dibuat dari gula ditambah air. Kemudian misalnya ada larutan H2SO4, berarti ini larutan dari senyawa H2SO4 dengan air. Nah, pelarutnya itu tidak mesti air, tergantung dari sifat zatnya, apakah dia termasuk senyawa polar ataupun non-polar. Kalau senyawanya polar berarti pelarutnya adalah air, sedangkan kalau senyawanya non-polar maka pelarutnya adalah larut non-polar. Kemudian ada campuran heterogen. Di sini kita bagi lagi ada koloid dan suspensi. Nah, ini ada perbedaannya nanti pada ukuran partikelnya. Untuk yang suspensi ini ukuran partikelnya lebih besar dari koloid. Nah, contoh koloid adalah santan, kemudian suspensi adalah minyak dan air. Kemudian zat tunggal atau murni kita bagi menjadi dua, ada unsur dan senyawa. Untuk unsur sendiri ada unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi logam atau kita sebut sebagai metaloid. Untuk unsur logam contohnya adalah ada natrium, besi, kemudian tembaga dan sebagainya.
untuk unsur non-logam misalnya hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sebagainya. Kemudian untuk semi logam atau metaloid ada gallium, silikon, aluminium, dan sebagainya. Nah, unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Nah, di sini kita bagi unsur itu ada unsur logam, unsur non-logam, dan metaloid atau semi logam. Contohnya untuk logam sendiri ada seng, timbal, besi, tembaga CO, kemudian kobalt CO, dan sebagainya. Nah, untuk kita amati kalau misalnya kita melihat besi, kemudian tembaga, seng, itu sifatnya bagaimana sih? Biasanya warnanya itu mengkilap, kemudian titik leburnya tinggi, dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa atau dapat dibentuk-bentuk, kemudian dapat menghantarkan kalor atau panas, dan umumnya merupakan zat padat. Nah, kecuali itu raksa. Nah, raksa ini wujudnya adalah cair. Biasanya kita temukan pada termometer raksa. Itu kan kita bisa lihat raksa itu di situ sebagai indikator suhunya ya, nanti yang menunjukkan berapa derajat suhunya. Nah, jadi hati-hati juga ketika misalnya mungkin praktikum di lab kemudian termometer raksanya pecah, jangan sampai ini ya terkena raksanya karena sangat berbahaya. Kemudian untuk unsur non logam ini tidak mengkilap, biasanya tidak mengkilap. Kemudian merupakan penghantar listrik yang buruk, tidak dapat ditempa, penghantar panas yang buruk kecuali grafit. Nah, ini contohnya bisa kita lihat, grafit itu bisa kita temukan di isi pensil. Kemudian juga contoh lainnya adalah karbon. Karbon itu sama dengan grafit. Karbon bisa kita temukan misalnya di arang, kemudian ini ya batu baterai. Kalau kita ini kupas, kuliti, nanti di dalamnya ada hitam-hitam, itu adalah karbon. Kemudian unsur semi logam atau metaloid ini memiliki sifat antara logam dengan non logam. Contohnya adalah aluminium, kemudian boron. Nah, ini diungkapkan oleh Pak John Jacob Berzelius mengenai tata cara penulisan nama dan lambang unsur. Nah, yang pertama aturannya adalah setiap unsur itu dilambangkan dengan satu huruf yang diambil dari huruf awal nama unsur tersebut. Misalnya adalah karbon. Nah, karbon ini kan dari bahasa nama unsur aslinya adalah karbon, berarti ini lambangnya adalah C. Kemudian nitrogen. Ini lambang unsurnya adalah N. Nah, kemudian lambang unsur ditulis dengan huruf kapital. Ini sudah huruf kapital ya. Yang ketiga, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, maka penulisan namanya dibedakan dengan cara menambahkan satu huruf di belakangnya dan ditulis dengan huruf kecil. Nah, contohnya tadi ada karbon, itu kita tuliskan lambang unsurnya adalah C. Kemudian kalau misalnya ada kalsium. Nah, kalsium ini lambang unsurnya adalah Ca. Jadi untuk membedakannya ini dituliskan huruf keduanya, huruf kedua. Kemudian misalnya kita punya nikel. Kemudian neon. Nah, ini untuk membedakannya karena depannya ini sama-sama N ya, huruf N ya. Yang nikel ini kita berikan huruf keduanya Ni, sedangkan yang neon ini lambangnya adalah Ni. Oke. Kemudian untuk senyawa ini contohnya adalah air. Nah, air H2O. Kemudian
Kemudian misalnya kita punya asam cuka CH3, COOH. Ada asam lambung, itu asam klorida, dan sebagainya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa senyawa itu merupakan gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan massa yang tetap yang terbentuk melalui reaksi kimia. Jadi H2O ini kita peroleh dari reaksi antara gas hidrogen dari H2 ditambah dengan gas oksigen sehingga bisa membentuk air atau H2O. Nah, di sini perbandingan antara hidrogen dengan oksigen pada senyawa H2O itu pasti selalu tetap. Nah, kita bisa lihat di sini jumlah atom H-nya 2, kemudian kita kalikan dengan massa atom relatif H. Jadi 2 dikali ARH dibandingkan O-nya 1 ya, berarti 1 dikalikan ARO. Berarti 2 dikalikan ARH itu 1, berarti 2 kalikan 1 dibanding 1 dikalikan ARO 16. Berarti di sini perbandingannya adalah 2 banding 16 atau 1 banding 8. Jadi perbandingan massa unsur H dibandingkan massa unsur O pada senyawa H2O pasti 1 banding 8. Nah, untuk senyawa sendiri ini sifatnya berbeda dari unsur-unsur penyusunnya. Jadi antara H2, O2 dan senyawa yang terbentuk ini sifatnya berbeda. Senyawa itu biasanya kita tuliskan dalam wujud rumus kimia. Jadi ya, rumus kimia contohnya ada H2O, CH3COOH, HCl, kemudian misalnya kita punya asam oksalat berarti H2C2O4. Nah, ini adalah rumus kimia. Selanjutnya untuk rumus kimia, di sini merupakan kumpulan lambang-lambang unsur dengan komposisi tertentu. Nah, ini menunjukkan jumlah atom penyusunnya atau kita lihat dari angka indeksnya. Jadi sebagai contoh, misalnya kita punya senyawa H2SO4. Nah, dari rumusnya ini kita bisa lihat perbandingan atom H, S, dan O pada senyawa H2SO4 adalah 2. Jadi perbandingan dari atom H dibandingkan S dibandingkan O adalah 2 banding 1 banding 4. Nah, rumus kimia itu dibagi dua, ada rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul atau RM itu menunjukkan jenis dan jumlah atom yang menyusun zat. Sedangkan rumus empiris adalah perbandingan terkecil jumlah atom-atom pembentuk senyawa. Misalnya kita punya C6, H12O6, dan C11, H22O11. Ini keduanya sama memiliki rumus empiris yaitu CH2O. Nah, ini rumus molekulnya masing-masing, sedangkan ini adalah rumus empirisnya. Jadi rumus molekul itu bisa kita simpulkan adalah rumus sebenarnya dari suatu zat, menunjukkan jenis dan jumlah atom yang menyusun zat tersebut. Sedangkan untuk rumus empiris ini perbandingan terkecil atau perbandingan sederhana dari jumlah atom penyusun suatu senyawa. Kemudian untuk campuran, sebagai contoh misalnya kita punya bensin. Nah, yang perlu kita ketahui, bensin itu komponen utamanya dia adalah isooktana. Ini yang paling terbesar ya. Kemudian yang kedua itu adalah normal heptana dan beberapa senyawa lainnya. Nah, untuk campuran sendiri, ini adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Kita ketahui bahwa bensin itu ada beberapa jenis ya, ada petrolite, ada pertamax turbo. Nah, di situ yang membedakan kan adalah
oktan numbernya ya, atau bilangan oktannya. Nah, itu menunjukkan nanti persentase dari penyusunnya. Kalau misalnya pada Pertalite, ini Pertalite itu kan ROM-nya atau bilangan oktannya itu 90. Berarti di sini menunjukkan isooktananya 90%, normaloktananya 10%. Kemudian untuk perbedaan dari campuran dan senyawa, yang pertama untuk campuran sendiri terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Jadi ini tanpa melalui reaksi kimia. Sedangkan untuk senyawa itu melalui reaksi kimia. Kemudian pada campuran perbandingan masanya itu tidak tetap. Sedangkan pada senyawa perbandingan masanya tetap. Nah, untuk campuran bisa tersusun dari beberapa unsur atau beberapa senyawa, sedangkan kalau dari senyawa sendiri tersusun dari beberapa unsur saja. Kemudian sifat komponen penyusun campuran sesuai dengan sifat komponen masing-masing, sedangkan pada senyawa sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan aslinya. Untuk campuran sendiri ini terbentuk jadi ya melalui proses fisika komponen penyusun campuran dapat dibedakan atau dipisahkan, sedangkan senyawa melalui proses kimia. Baru komponen penyusunnya itu dapat dipisahkan. Nah, campuran sendiri tadi kita bagi dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran antara dua zat atau lebih yang partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Jadi kalau misalnya kita punya larutan gula, itu sudah tidak bisa dibedakan mana gulanya mana airnya, seperti itu. Kemudian campuran heterogen adalah campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Misalnya adalah suspensi dari campuran air dengan pasir. Nah, kalau kita dekantasi itu nanti akan tertinggal si pasirnya ya di wadahnya, seperti itu. Kemudian pemisahan campuran ini ada beberapa metode. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi, kemudian penyulingan atau destilasi, kemudian yang ketiga kristalisasi, keempat sublimasi, dan kelima kromatografi. Yang pertama filtrasi ini prinsip dasarnya adalah didasarkan pada perbedaan ukuran partikel. Jadi kalau skala di lab kita bisa lihat di sini, misalnya kita mau memisahkan ini ya air dengan pengotornya. Nah, kita bisa gunakan kertas saring di sini. Kemudian kita tuangkan air yang kotor tadi ini melewati kertas saring yang sudah ditempelkan ditempelkan di corong kaca ya. Kemudian nanti akan terbentuk filtratnya, yaitu air yang sudah bersih. Kemudian presipitatnya di sini ini adalah kotoran dari si airnya. Jadi ini untuk caranya, kalau misalnya nanti di lab ini kertas saring kita buat menjadi seperti bentuk trompet, kemudian nanti dipasangkan ke corong kaca. Kemudian agar ini tidak geser si kertas saringnya, maka kertas saringnya kita basahi dulu dengan air sehingga dia bisa nempel dulu di permukaan corong kacanya ini di bagian dalam. Kemudian baru kita tuangkan larutan yang akan disaring seperti itu. Kemudian destilasi ini prinsip dasarnya adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik diji zat, yaitu nanti mengalami proses penguapan dan pengembunan. Contohnya adalah kita memisahkan alkohol dengan air pada air tape. Jadi di sini air tape itu, ini kalau sudah difermentasi lebih lanjut ya, kita punya tape, kemudian kita berikan air, kemudian kita biarkan selama beberapa hari, nanti kan akan terbentuk etanolnya. Nah, untuk memisahkan komponen alkohol dengan airnya, air tapenya tadi kita panaskan ini,
Pemanasnya menggunakan bunsen, kemudian labu destilasinya ini. Kemudian di sini kita tutup si labu destilasinya, kita pasangi termometer untuk mengecek suhunya. Kemudian di sini kita hubungkan dengan pendingin lipid. Nah, di sini kita lihat pendingin lipidnya ini juga dihubungkan dengan sumber air ya. Nah, jadi nanti akan terjadi proses penguapan dan pengembunan. Jadi untuk air tapenya ini dia akan menguap, kemudian karena dipanaskan ya akan mulai mendidih, menguap, kemudian uapnya masuk ke pendingin ini. Kemudian pada proses di sini itu akan terjadi pengembunan sehingga nanti keluar lagi menjadi zat cairnya. Nah, untuk air tapi sendiri komponen alkohol itu lebih cepat mendidih daripada air. Jadi nanti yang jadi uap duluan itu komponen alkoholnya, maka nanti di sini akan mengalami proses pendinginan sehingga terjadi pengembunan ya, sehingga nanti kita tampung di sini adalah alkohol murninya. Nah, kemudian untuk kalau tadi destilasi sederhana ya, ini destilasi bertingkat, ini digunakan dalam proses pengolahan minyak bumi. Jadi minyak bumi yang mentah kita panaskan, kemudian di sini kita alirkan ke dalam kolom fraksionasi. Di kolom fraksionasi ini terjadi proses pendinginan, maka keluar nanti mulai dari metana, etana, propana. Nah, itu yang kita manfaatkan sebagai LPG. Kemudian ada nafta, ini untuk bahan-bahan kimia, kemudian ada bensin dan sebagainya. Selanjutnya untuk kromatografi ini didasarkan pada perbedaan kecepatan antar partikel zat yang dicampur pada suatu medium. Misalnya kita ingin mengetahui komponen zat warna yang terkandung pada suatu ini ya, misalnya kita spidol ya, spidol warna. Maka di sini kita gunakan kertas saring Botman, kemudian kita totalkan sampelnya di sini. Sampelnya misalnya beberapa jenis ya. Nah, ini kita lihat nanti pergerakannya. Nah, dari sini kita lihat ini kalau dari yang sebelah kiri ini berarti dia mengandung 4 macam komponen. Kemudian yang tengah 3 macam komponen, yang ketiga ini 3 macam komponen.